Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua bagi para pembelajar, guru pembelajar di sini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengikuti sebuah pembelajaran yang diadakan oleh Kemdikbud dalam hal ini tentang asesmen kriteria minimum. Nah, untuk bisa mengikutinya, kita buka salah satu peramban, misalnya Google, terus kita ketikkan kata kuncinya, misalnya guru belajar dan berbagi, atau kita bisa ketikkan SIM PKB. Setelah itu, kita klik yang paling atas ini, tentang pelayanan program GTK Kemdikbud. Nah, kalau sudah masuk, kita pilih menu ini, guru belajar dan berbagi. Kita masuk ke portalnya. Di sini ada dua tombol, dua button, yaitu Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi. Kita klik sebelah kiri yang tombol merah ini, Ayo Guru Belajar. Nah, karena hari ini kita akan membahas seri asesmen kompetensi minimum, kita klik yang paling kiri ini ya. Nah, kita klik lagi yang selengkapnya, yang paling atas ini. Lalu kita bisa mulai belajar. Nah, di sini kita bisa refresh dulu. Di sini ada pemberitahuan untuk muat ulang. Nah, di sini kita udah masuk SIM PKB kita ya. Kita klik selengkapnya yang bagian asesmen kompetensi minimum. Kemudian di sini ternyata ada pemberitahuan terjadi kesalahan sistem. Coba hubungi operator. Ya, mungkin ini sedang sibuk ya jaringannya. Ya, atau kalau kayak gitu ada maintenance, kalau kayak gitu ya ada kemarin saya baca ada kabel putus di bawah laut itu ya, mungkin seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat karena saya sudah menyelesaikan BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum SD. Di sini ada tulisannya sudah tuntas, yang bertuliskan biru ini sudah tuntas ya. Kalau bagi teman-teman atau rekan-rekan yang belum mengikuti, bisa mengikuti angkatan yang selanjutnya ya, mulai dari 13, 14, 15 dan seterusnya. Di situ ada semacam kotak menu, silakan nanti diklik daftar gitu aja dan tinggal tunggu pemberitahuan kapan jadwalnya. Setelah itu diikuti alurnya ya, mulai dari pra-BIMTEK itu ada seperti intro pengenalan di dalamnya gitu ya, tentang mungkin gambaran awal sebelum memasuki lebih jauh. Mungkin teman-teman sudah ada gambaran di situ. Diuji cobakan sebuah tes namanya seperti pra-tes itu ya, atau pre-test. Soalnya mungkin kurang lebih sama dengan nanti yang di post-test kan ya. Setelah pre-test nanti mengikuti BIMTEK-nya, ada beberapa seperti modul itu ya yang harus diselesaikan kurang lebih dalam 5 hari, dan nanti ada post-test. Post-testnya kurang lebih sama dengan pre-test. Setelah itu diberi kesempatan sampai 2 kali untuk mengerjakan. Jika kurang dari 70 bisa mengikuti angkatan berikutnya gitu. Nah, kita lihat di sini
Ada tautan ya. Ini tautan yang sudah saya ikuti tentang BIMTEK AKM ya. Coba kita masuk. Nah, di sini ada sebuah pengumuman jika peserta dinyatakan tidak lulus BIMTEK AKM di sini ya. eh, dalam kondisi yang pertama yaitu tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang ditentukan. Misalnya di jadwal 5 hari ternyata lebih dari itu ya. Rekan-rekan misalnya menyelesaikan dalam waktu 6 atau 7 hari, yaitu pasti di situ belum bisa lulus gitu ya. Atau pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan juga. Namun peserta bisa mengulang BIMTEK yang seri AKM ini pada angkatan berikutnya. Oke, kita klik OK, saya paham ini ya yang di bawah. Nah, di sini ternyata sudah apa ya? Data saya ternyata udah terkirim di sini semua ke sana. Jadi saya tidak bisa membuka apa masing-masing materi gitu ya. Tapi saya akan jelaskan sedikit ya tentang AKM. AKM kurang lebih asesmen kompetensi minimum itu terdiri dari saya ulangi, yang dinamakan AKM itu bagian dari asesmen nasional ya. Asesmen nasional itu terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM sendiri, itu paling enggak peserta didik harus menguasai literasi membaca dan berhitung ya, paling enggak 2 itu. Dan yang diujikan itu kelas yang pertengahan ya, dari semua kelas, dari masing-masing jenjang. Kalau SD itu kelas 5, kalau SMP kelas 8, kalau SMA atau tadi SMP sederajat yang mungkin bisa MTS dan sederajat. Tadi SD-nya juga SD sederajat ya, bisa MI dan sebagainya. Kalau untuk SMA atau SMK ya, atau MA atau MAK itu kelas 11 gitu ya. Bedanya dengan ujian nasional seperti itu. Kalau ujian nasional itu di akhir kelas dari masing-masing jenjang ya. Dan ujian nasional tidak mengujikan yang SD gitu. Nah, kenapa harus di pertengahan? Karena sebagai feedback umpan balik kepada guru untuk perbaikan mutu kualitas pembelajaran itu. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki tadi, beda dengan ujian nasional yang diadakan di akhir ya, di akhir kelas dari di akhir level tingkatnya dari masing-masing jenjang itu. Kalau nilainya udah keluar kan setelah itu lulus nggak bisa memperbaiki nilainya seperti itu ya. Itu perbedaannya antara UN dengan AN, antara ujian nasional dengan asesmen nasional seperti itu. Kalau kalau perbedaan yang lain yaitu kalau UN itu lebih ke sensus ya, semua peserta yang ikut itu harus, semua yang terdaftar di kelas akhir itu harus ikut. Beda dengan asesmen nasional itu cukup diambil samplingnya saja atau survei ya. Tuh. Itu yang paling utama ya.
Terus mengenai kontennya, kalau konten ujian nasional itu lebih apa ya, bersifat apa ya, rutin, tidak aplikatif gitu ya, beda dengan eh, asesmen nasional itu sifatnya aplikatif dan bisa diterapkan di kehidupan nyata itu. Terus untuk yang survei karakter itu menilai karakter peserta didik seperti sikap ya, tingkah laku, kebiasaan, termasuk ada apa, termasuk perilaku yang kayak berkebinekaan gitu ya, gotong royong, mandiri, kreatif, berpikir kritis seperti itu, dan tentunya berketuhanan ya, yang Maha Esa dan mempunyai akhlak mulia seperti itu. Kalau untuk survei lingkungan belajar itu mensurvei tentang eh, hal-hal pendukung yang mendukung siswa itu atau peserta didik itu belajar ya. Pengalaman mereka juga ditanyakan dalam survei tersebut. Oke, itu intinya seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa melihat sendiri materi di dalamnya, banyak sekali perbedaan antara ujian nasional dan ujian asesmen nasional ya. Paling enggak yang seperti yang saya sebutkan poin utamanya tadi. Oke, itu dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan selamat mengikuti BIMTEK untuk yang angkatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.